Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saudara-saudara, kita bersama Jateng TV. Di siang hari ini kita akan ngobrol sedikit tentang FGD, dana cukai tembakau, yang pada siang hari ini kita sudah bertemu OPD dan Demang Lurah dan lain-lain di Ruang Wakil Bupati. Kali ini saya akan memberikan tanggapan kepada Pak Ketua DPC APTI Kabupaten Baturin, bagaimana hasil dari FGD tadi pagi di Ruang Wakil Bupati tentang biaya dana cukai tembakau. Monggo Pak Doni. Iya. Pertama tentu saya ajak untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kaitannya dengan forum grup diskusi yang diminta oleh DPC APTI Kabupaten Gerobokan kepada Ibu Bupati Gerobokan sudah terselenggara tadi tanggal 6 September 2022 yang difasilitasi oleh Bapak Wakil Bupati Gerobokan mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Itu sudah diatur melakukan penggunaannya. Nah, sejauh mana hasil yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah Pemkab Gerobokan kaitannya dengan pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tadi sudah dipaparkan hampir 60%. Itu kegiatan PD masih menunggu di semester 2 tahun 2022, sementara sebagian sudah merealisasikan di semester 1, sehingga akibat dari ini adalah penyerapan dana itu tidak bisa lancar, tidak bisa maksimal, tidak bisa langsung bermanfaat bagi masyarakat. Karena sistem pencairan tetap semua kegiatan dari OPD yang mengelola dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu juga harus mengandung unsur 40% untuk bidang kesehatan, 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat, yang 10% untuk sosialisasi dan penegakan hukum. Kalau tidak itu, ya tidak akan dicairkan oleh kas negara ini. Jadi kesimpulannya, hasil tadi, ya kita agak menyesalkan. Eman-eman dana negara kok pelaksanaannya tidak maksimal. Itu Mas Iman, itu loh Pak Jasri tadi yang Anda ikuti bersama-sama. Bagaimana biar pelaksanaan dana cukai itu bisa optimal, baik kepada petani ataupun kepada OPD. Mungkin dari APTI ada arahan, ada saran atau kritik atau ya, setelah kita mendengar arahan dari Bapak Wakil Bupati Gerobokan, beliau kan berpesan kepada OPD bahwa Desember jangan dilewati, semua 100% kegiatan dan penyerapan dana harus diwujudkan. Ya gitu kagak. Persoalannya adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 215 tahun 2021 itu tidak mengharuskan suatu kegiatan harus berdampak lanjutan. Cukup dibelanjakan, cukup outputnya kegiatan ada, bisa dipertanggungjawabkan, selesai. Jadi kalau itu setiap tahun sama, ya Dewan Pimpinan Cabang APTI Kabupaten Gerobokan perlu bersinergi dengan semua OPD Gerobokan yang mengelola dana cukai untuk merumuskan identifikasi persoalan yang mendasar yang dibutuhkan petani pada umumnya, dan khususnya petani tembakau dan pelaku pengolahan hasil tembakau lainnya di Kabupaten Gerobokan ini. Ternyata OPD tadi kan tidak bisa menangkap
makna daripada proses di tengah dan proses di hilir. Proses di hulunya memang petani tembakau, tapi proses di tengah itu pelakunya kan pengolahan tembakau. Tapi di hilirnya itu pengolahan hasil tembakau lainnya. Ada pape, ada yang dihisap, ada yang dibakar, ada yang dihirup, ada yang disedot, dan itu sudah diincer biaya cukainya oleh negara. Sehingga PMK harus cerdas dong OPD-nya. Cara menyusun kegiatannya itu harus faktual, disinergikan dengan e-planning dari kementerian, dan diperjuangkan di Gubernuran Jawa Tengah. Karena pengkoordinir perencanaan, pengkoordinir pengusulan kegiatan itu Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Oh Ya, seperti itu loh Mas Emang. Nah, terus harapan-harapan apa kira-kira yang bisa diharapkan antara APTI dan OPD dan kemudian bisa bersinergi ke rakyat atau ke petani tembakau? Nah ini sekretaris di PJAPTI, Oh Mas Tris, Kabupaten Gerobokan kan juga tadi mengikuti. ya. Tadi dia juga memberikan suatu pandangan. Silakan Pak Tris. Apa harapannya itu? Ya, harapan dari petani itu kan sangat sederhana sebenarnya. Ketika mendengar dan melihat bahwa dana cukai puluhan miliar masuk ke Gerobokan, apakah sudah bisa dirasakan oleh petani tembakau? Nah, pelaku petani tembakau itu kan sekarang sudah hadir di Pak Jasri. Apakah benar sudah bisa dirasakan atau belum secara langsung, atau bahkan tetangganya Pak Jasri yang dulu tani tembakau, Pak sudah pernah menerima dari hasil tembakau di dana cukai itu untuk bantuan atau dan sebagainya. Monggo Pak Jasri sambung. Terima kasih Pak Ketua APTI dan Pak Sekretaris APTI Pak Tris. Saya ini kan hidup di desa. Tetangga kanan kiri depan belakang itu petani. Setiap hari itu sering komunikasi dengan petani. Kalau kita mendengar dari tadi apa yang disampaikan dari Pak Ketua APTI, Pak Sekretaris APTI, dan sekaligus tadi saya ikut juga mendengarkan undangan di Kabupaten Gerobokan tentang dana cukai. Jadi setahu saya petani ini belum menerima apa-apa di wilayah saya khususnya. Jadi dana cukai yang sebesar itu saya belum pernah mendengar tetangga saya petani itu menerima Pak, aku untuk dana bantuan dari cukai. Nah, setahu saya belum dengar. Nggak tahu kalau mungkin di desa lain itu dana itu dibantukan di desa lain, saya nggak tahu. Jadi mungkin di desa saya mungkin yang belum terjangkau, mungkin saya tidak seudon lah ya, karena tadi menurut pengertiannya dari semua kepala dinas itu katanya itu sudah disalurkan sesuai perundang-undangan dari undangan tentang dana cukai untuk penikmat para petani, katanya. Ya, ini berarti kan perlu penyesuaian antara kepentingan petani tembakau dengan dana yang tersedia. Nah, ini perlu disampaikan lewat tadi harapannya Pak Asisten 2 itu, tolong usulan itu tidak hanya disampaikan lewat lisan, tetapi nanti akan ditulis. Nah, maka perlu ke depan petani tembakau atau APTI ini yang terwajar di dalam APTI ini
perlu ditingkatkan lagi koordinasinya, komunikasinya dengan OPD supaya ke depan kepentingan petani-petani tembakau bisa masuk dalam kegiatan OPD. Ya begini Pak, Ya. Pak Tres selaku sekretaris APTI. Tolonglah, kalau dinas-dinas itu punya program khususnya dana cukai Ya. yang dilindungi dengan undang-undang juga dan dipertanggungjawabkan juga, minimal APTI itu tahu kegunaannya. Muamanya seandainya ini saya contoh masyarakat, Pak Tres, dana cukai yang dibantukan kemarin untuk apa saja Pak Tres? Pak Tres selaku APTI, Pak Tres tahu nggak kira-kira? Ya tahu. Nggak tahu kan? Ya, tahu. Nah, makanya itu Pak Tres saja dan Pak Ketua saja yang selaku pengurus APTI nggak tahu kegunaan. Nanti kalau ditanya, lihat ke apa namanya itu, buka ke apa namanya itu, Linknya. link kabupaten buka itu akan tertulis di ya, kita wong tani kan ya gak mudeng gitu loh Pak, Ya, ya. kan gitu loh Pak. Oke. Jadi kami harapkan kalau bisa dengan mudah-mudahan ke depan dengan anggaran sangat besar ini minimal APTI dilibatkan, karena APTI sebagai penyambung lidah petani tembakau dan petani yang lain. Jadi biar tahu jelas kegunaannya, dananya berapa, manfaatnya, besarannya berapa, manfaatnya untuk apa. Kita katanya negara demokrasi, harus keterbukaan. Jangan seolah-olah kita Jadi objek. jadi petani cuma jadi objek. Nah, jangan begitulah. Kami harapkan ini sudah bukan zamannya lagi. Oke. Begitu Pak harapan dari para petani. Oh baik Pak Syazri. Jadi setelah ada harapan-harapan yang sudah kita ungkapkan tadi, tentunya kita harapan itu harus kita nanti ya. Kita untuk terwujudnya satu harapan itu mungkin sekali lagi Pak Ketua sebelum nanti yang terakhir ini, kira-kira harapan tadi biar terwujud itu gimana Pak? Sinerginya antara APTI dengan OPD. Tadi di closing statement kan sudah saya sampaikan. Di antaranya adalah bahwa ketika dinas-dinas pengelola dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu dikoordinasi sekretariat di bagian perekonomian dan sumber daya alam, saya mendorong untuk mendapatkan kuesioner pengumpulan data dan informasi problematika petani tembakau dan petani pada umumnya, sehingga pengumpulan informasi atau data itu tidak sepihak. Kalau sudah bersama-sama mulai dari perencanaan, saya kira tidak ada lagi lah. Saya kok tidak tahu ya? Tidak akan ada. Nah, oleh karena itu untuk membuka pola pikir dari teman-teman di OPD PMK tadi kan saya menyodorkan usulan atau saran. Petani tembakau itu jangan menjadi objek jual daun tok. Jangan. Karena olahan hasil tembakau itu wujudnya banyak. Jadi petani itu di hulu berperan, di tengah dia berperan, nah, di ujung hilir dia berperan sebagai apa? Saudagar, sebagai pedagang produknya sendiri. Jadi petani tembakau itu kudu menjadi manajer dirinya sendiri, bukan di manajer orang lain, gitu loh. Betul Ya. Oke. Kiranya pertemuan di TV1 TV ini kita akhiri dulu. Nanti kita ngobrol lagi di episode yang akan datang. Oke. Semoga kita sampaikannya bisa bermanfaat bagi Amin, kita amin. semua, khususnya bagi masyarakat
tembakau di Kabupaten Grobogan. Oke, terima kasih Mas. Ya, dari kami TV Jateng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bata rupa budal lewat yo kumurah Tumamkan kirang-kirang Nukatan datang Tumangkan Kakagung perintah Rupanya Kosawan kosi yoko Yo makar yo anangkan Karyaning koso Oi Hey, Yuk.